Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati ibadah jemaat agung saat ini, berkati jemaat yang hadir saat ini. Biarlah Tuhan melawat kami semua. Dan berkati juga WL, singer, dan imam musik. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat jatuh kau angkatku, saat harus kau pulihku, Engkaulah segalanya. Katakan Yesus, oh Yesus, oh Yesus.
Jangan takut menghampiri dia. Dosa semerah kemis dibuatnya menjadi putih seperti salju. Berikan hatiku, izinkan Tuhan menjawab. Lupakan yang lain. Dia mengasihi, Dia menyayangi, Dia mengasihi kita semua. Dan hari ini jangan bercokol dengan dosa-dosa kita. Buang jauh-jauh. Minta ampun, mengaku, berlutut, merendahkan hati di hadapan-Nya. Maka dosa kita akan dihapuskan. Tuhan, terima kasih. Kau hapuskan dosaku. Saat jatuh kau angkatku, haus untukku. Mari katakan sekali lagi. Kau hapuskanlah dosaku, saat jatuh kau angkatku, saat haus untukku. Dengan kasih, dengan cinta, katakan Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu luar biasa di tengah-tengah kami. Bapa, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Betapa dahsyat karya-Mu di kayu salib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
berdoa, kami mengucap syukur, dan kami telah diberkati dalam nama Yesus. Yang terberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Tepuk tangan kepada Tuhan. Wow. Baik, salam Bapak Ibu. Kalau saya mau katakan dari awal ibadah kita dimulai dari anak-anak sekolah minggu ke altar ini, saya merasakan ada satu bobot kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan kiranya setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini bisa menikmati apa yang telah disajikan oleh tim acara kita, dan Bapak Ibu bisa memahami makna Jumat Agung bagi hidup kita. Katakan amin. Pujian-pujian itu sudah bagaikan khotbah, ya, termasuk tadi drama dari anak-anak muda. Nah itu walaupun lucu, tapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Maka saya hanya akan bicara singkat kepada kita. Nah, kita buka sebentar Matius 27 ayat 50 sampai 51. Firman Tuhan, Matius 27 ayat 50-51. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, tema kita karya ajaib Kristus di kayu salib, dan subtemanya adalah tabir bait suci terbelah. Nah, ini tema Jumat Agung tahun lalu. Tapi saya merasakan hari ini, kemarin saya harus kembali membawakan tema ini, dan saya berdoa kiranya Tuhan membuktikannya. Jadi singkatnya, ya, singkatnya, sebelum tabir ini terbelah, ya, ada pembatas antara Allah dengan jemaatnya. Jadi orang Israel itu hanya boleh beribadah itu di bait Allah, ya. Apakah mereka boleh berdoa di rumah? Boleh. Tapi mereka harus beribadah di bait Allah, supaya apa yang mereka jalankan itu sah adanya. Salah satu, apa yang harus mereka lakukan di bait Allah, yaitu membawa domba untuk penghapus dosa. Ini tidak boleh sembarangan. Dan ini harus dipersembahkan oleh imam dengan segala tata cara. Dan salah satu syaratnya, domba itu tidak boleh bercacat celah. Domba itu nggak boleh bercacat celah. Lalu domba ini dibeli, lalu dibawa ke bait Allah. Disitulah imam-imam akan mengerjakan, mempersembahkannya kepada Tuhan. Di luar bait Allah mereka tidak bisa lakukan. Begitu sulitnya ritual agama. Israel itu bukan satu desa, tapi satu wilayah sebenarnya yang cukup luas. Tapi segala pusat keagamaan ada di bait Allah. Itulah dulu. Lalu Kristus turun ke dunia, lalu dia harus mati di kayu salib. Dan waktu dia berseru menyerahkan nyawanya, dikatakan, lihatlah, tabir bait suci terbelah. Ini yang pertama terjadi. Tidak ada yang lain. Tanda pertama yang terjadi di bumi ini, tabir bait suci terbelah. Berarti ini sangat penting. Karena ini yang menjadi manifestasi pertama. Artinya, tabir yang selama ini menghalangi antara Allah dan manusia, tabir yang selama ini menjadi pembatas
dengan kematian Kristus di kayu salib dibuka. Katakan haleluya. Setelah Yesus mati, tidak ada lagi pembatas antara Allah dan jemaatnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Makanya kita hari ini bisa ada di sini. Saudara, dosa apapun dalam dirimu, engkau tidak perlu ke Israel membawa korban domba. Tidak perlu. Engkau datang berdoa kepada Dia, maka seperti orang Israel diampuni dosanya, demikianlah kita mengalami hal yang sama. Katakan amin, saudara. Tanpa ini, betapa susahnya kita. Bayangkan, tanpa korban Kristus, anggaplah ada penginjilan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan kita menerima agama itu. Di mana saudara mau mempersembahkan korban? Halo? Apakah kalau hanya sekali setahun saudara berdosa, mungkin sekali setahun kita bisa bawa kambing domba ke sana? Siapa yang berdosa hanya sekali setahun? Aku turun tangan. Yang 6 bulan 1 kali. Loh, mana nih pengerja-pengerja? Oh, sama kita berarti, saya juga nggak bisa. Yang triwulan, tuh nggak ada juga. Yang sekali sebulan berdosa. Yang tiap minggu. Yang tiap hari. Kita sama seperti Paulus. Dia bilang, akulah yang paling berdosa. Tiap hari pun kalau dipreteli lagi. Apa waktu terkecil? Menit ada lagi di bawahnya. Detik ada lagi di bawahnya. Kita bisa jatuh. Jangankan per detik. Di sini, siapa yang merasa jatuh tadi? Lagi kebaktian. Gak usah angkat tangan. Mungkinkah? Nyanyikan lagi. Mungkinkah kelamaan di musiknya? Tidak ada yang tidak mungkin. Karena tidak ada firman Tuhan berkata di gereja iblis tidak bisa berkarya. Bahkan di kitab Ayub, iblis naik ke hadirat Allah. Jadi tidak ada yang bisa menjamin di tempat ini tidak ada yang jatuh dalam dosa. Tuhan Alkitab berkata, kau berkata berzina berdosa. Tuhan Yesus berkata, kamu mengingini saja, kamu sudah berdosa. Hukumnya bukan sudah berbuat, hukumnya ada di sini. Tidak ada yang bisa menjamin. Bayangkan engkau harus membawa domba. Mau simak uangnya dari mana? Dari hal ini saja kalau kita kalkulasi ribetnya hidup itu, kalau mengikuti pola yang lama, untunglah Dia menebus kita. Amin. Tidak perlu domba-dombaan, tidak perlu harus ke sono. Di sini pun, dimanapun kita berdoa, kita diampuni. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, saudara, Tuhan luar biasa. Terkadang kita nggak menyadari ini. Tanpa darah Kristus ini tidak mungkin. Jadi artinya, biarlah Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita. Biarlah Dia satu-satunya yang menjadi kerinduan kita. Dan oleh karena tabir ini terbelah, maka apa yang Alkitab katakan di Yohanes 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengan tabir itu terbuka, maka ayat ini digenapi. Sekarang kita menyembah dalam roh,
Firman Tuhan katakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Coba tampilkan ini. Yohanes 4 ayat 23 ini. Yohanes 4 ayat 23. Oke, baca bagian akhirnya. 23 ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di ayat sebelumnya dikatakan Bapa penyembah benar harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di akhirnya didukung, dikuatkan, dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tadi waktu kita persiapan ini saya dapat hikmah. Bapak Ibu tahu gembok? Pasangannya apa? Kunci. Ya, satu gembok pasti harus ada kuncinya. Sekarang ada 10 gembok. Kuncinya acak. Dengan kunci bertukar. Apakah gembok A bisa dibuka dengan kunci C? Tidak bisa. Sampai kualat tidak bisa. Kecuali dihancurkan. Karena dia sudah dibuat satu paket. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena ibarat gembok dan kunci. Paket ini harus dikembalikan. Paket inilah yang terjadi di Kejadian 1, 2, 3. Kehidupan di Taman Eden. Kehidupan di Taman Eden, Adam dan Hawa itu bisa bertemu fisik, bertemu pribadi dengan Tuhan. Inilah paket rencana Allah yang awal. Inilah rencana Allah atas manusia. Manusia dia bersama dengan Allah. Ibarat gembok tadi dengan kuncinya, itulah paketnya. Makanya di Yohanes 4 ayat 23 ini dikatakan Allah menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, apa yang terjadi di Taman Eden bisa terjadi di hidup kita hari-hari ini. Bisa. Walaupun gak sempurna, tapi Bapak Ibu bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kita bisa betul tahu, apalagi kalau Bapak Ibu terus menerus menyembah dalam roh, maka Bapak Ibu akan punya pengenalan rasa khusus akan Tuhan. Bapak Ibu akan ngerti. Seperti angin, kita nggak bisa melihat, tapi angin bisa kita rasakan. Kita tidak bisa melihat, tapi terkadang kita tahu arahnya kemana. Dengan hembusannya, semakin kuat hembusan itu kita tahu, oh angin itu ke utara, ke barat, ke timur. Kalau dari yang kita rasa tidak bisa kita menentukan arah, kita bisa dibantu dengan pohon-pohonan. Kita bisa dibantu dengan benda-benda. Kita lihat dia ditiup ke arah mana. Maka saudara, kalau saudara kuat menyembah dalam roh, maka saudara akan bisa melihat kemana Roh Kudus bergerak. Apa yang di Taman Eden harus dikembalikan. Seperti gembok dan kunci. Tuhan mau penyembahan dalam roh. Itu adalah kuncinya. Katakan amin. Tidak boleh ditukar. Bapak Ibu bawa domba, Bapak Ibu bawa uang, Bapak Ibu bawa apa lagi ke gereja? Semua itu tidak berguna tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibeli. Jadi segala ritual saudara itu bisa terbuang begitu saja kalau saudara tidak pakai ini. Menyembah dalam roh, katakan amin. Nanti di ibadah-ibadah raya saya akan sisipkan tema-tema ini supaya Bapak Ibu lebih memahami. Nah, saya berhenti sampai di sini dan kiranya Bapak Ibu diberkati. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.
Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga turun bagi kita semua dalam nama Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus nyata menyertai hidup kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.